Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Salwa Mutiara Bibina dan dua rekan saya Nashwa Afifah dan Ahmad Parihen. Di sini kami akan mempresentasikan isi dari e-book kami yang berjudul Eksistensi Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia. Baik, di era sekarang ini perkembangan teknologi dan globalisasi membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat. Di satu sisi membawa kemajuan, tapi di sisi lain juga bisa memengaruhi nilai persatuan, moral, bahkan rasa nasionalisme generasi muda. Nah, karena itu penting bagi kita untuk memahami kembali bagaimana posisi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pada bagian pendahuluan ini, kami akan membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat penulisan. Nah, latar belakang dari pembahasan ini yaitu karena Pancasila sebagai dasar negara saat ini tuh menghadapi berbagai tantangan, terutama akibat globalisasi dan digitalisasi. Nah, banyak budaya luar yang masuk dengan cepat sehingga dikhawatirkan dapat menggeser nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Nah, maka dari itu diperlukan penguatan karakter khususnya bagi generasi muda. Kemudian, rumusan masalah dapat dalam pembahasan ini meliputi konsep ideologi dan kedudukan Pancasila, sejarah lahirnya Pancasila, eksistensi Pancasila dalam kehidupan masyarakat, tantangan yang dihadapi, serta strategi penguatan nilai-nilai Pancasila. Nah, yang terakhir yaitu tujuan penulisan. Tujuan penulisannya itu untuk memberikan pemahaman mengenai Pancasila sebagai ideologi bangsa sekaligus mencari strategi agar nilai-nilainya tetap relevan di tengah perkembangan zaman. Baik teman-teman, sebelum membahas lebih jauh, kita harus perlu memahami dulu apa itu ideologi. Nah, secara umum ideologi itu adalah kumpulan nilai, gagasan, dan cita-cita yang dijadikan pedoman oleh suatu bangsa atau negara. Ideologi itu memiliki fungsi sebagai arah dan pedoman dalam kehidupan bernegara. Di dunia terdapat dua jenis ideologi, yaitu ideologi terbuka dan juga ideologi tertutup. Nah, ideologi terbuka ini bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tetapi ideologi tertutup itu cenderung kaku dan mutlak. Nah, Pancasila termasuk ideologi yang terbuka karena nilai-nilainya tetap dapat diterapkan sesuai perkembangan zaman tanpa meninggalkan jati diri bangsa Indonesia. Selain itu, Pancasila juga memiliki 3 nilai penting. Nah, yang pertama nilai dasar, yang kedua nilai instrumental, dan yang ketiga nilai praksis. Yang mana nilai-nilai inilah yang menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan membahas mengenai sejarah dan juga perkembangan dari Pancasila. Nah teman-teman, Pancasila itu lahir melalui proses yang panjang, terutama dalam sidang BPUPKI tahun 1945. Nah, tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan juga Muhammad Yamin, mereka itu memiliki peran yang sangat penting dalam perumusannya. Nah, kemudian Pancasila itu mengalami perkembangan dari masa ke masa, pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan juga masa Reformasi. Nah, walaupun terjadi perubahan pada sistem pemerintah, tetapi Pancasila itu tetap menjadi dasar negara Indonesia. Selain itu juga, Pancasila memiliki kedudukan penting dalam sistem ketatanegaraan, yaitu sebagai dasar negara dan juga sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Nah, yang artinya seluruh peraturan dan kebijakan negara itu harus sesuai dengan nilai-nilai dari Pancasila. Baik teman-teman, selanjutnya pada bagian ini kita akan membahas bagaimana sih eksistensi atau keberadaan Pancasila dalam kehidupan masyarakat saat ini. Nah, teman-teman, nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya masih ada atau masih diterapkan gitu dalam berbagai bidang di kehidupan kita. Nah, contohnya itu seperti dalam bidang politik, yang mana kita menerapkan demokrasi dan juga musyawarah. Nah, kemudian dalam bidang ekonomi, masih ada prinsip keadilan sosialnya. Kemudian dalam bidang
sosial budaya. Nah, dalam bidang sosial budaya, masyarakat Indonesia ini masih menjunjung tinggi gotong royong gitu. Kemudian dalam bidang pendidikan, yang mana dalam bidang pendidikan ini nilai karakter berbasis Pancasila itu masih terus diajarkan. Nah, namun teman-teman, di era globalisasi ini Pancasila itu mengalami tantangan yang cukup besar begitu. Pengaruh budaya luar, pengaruh perkembangan media sosial, dan juga perubahan gaya hidup yang dapat mengubah pola pikir masyarakat gitu. Nah, beberapa tantangan yang muncul itu seperti radikalisme, individualisme, dan juga krisis moral. Nah, teman-teman, karena itu penguatan nilai Pancasila itu menjadi sangat penting. Nah, supaya identitas bangsa Indonesia tetap terjaga. Selanjutnya saya akan membahas strategi untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila. Jadi strategi untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila itu di sini ada 4. Yang pertama yaitu melalui pendidikan. Jadi pendidikan itu tidak hanya berfokus pada akademik, tapi juga menanamkan pendidikan karakter dan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulumnya sejak dini. Lalu yang kedua itu ada peran pemerintah melalui kebijakan. Melalui kebijakan, regulasi, dan sosialisasi ideologi Pancasila kepada masyarakat. Selanjutnya yang ketiga ada masyarakat dan generasi muda juga memiliki peran penting nih. Generasi muda harus mampu menggunakan media sosial secara bijak dan menjadikannya sebagai sarana menyebarkan nilai positif serta semangat persatuan. Lalu yang keempat itu ada diperlukannya revitalisasi nilai-nilai Pancasila, yaitu menyesuaikan penerapan nilai-nilai Pancasila dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan makna dasarnya. Jadi nilai Pancasila-nya tetap mengikuti zaman sekarang, tetapi tidak menghilangkan makna dasar dari Pancasila tersebut. Baik, selanjutnya yaitu penutupan. Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan ideologi sekaligus dasar negara yang memiliki peran sangat penting dalam menjaga persatuan bangsa Indonesia. Walaupun menghadapi berbagai tantangan di era globalisasi dan digitalisasi, nilai Pancasila itu tetap relevan jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karenanya diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan generasi muda agar eksistensi Pancasilanya itu tetap terjaga di masa depan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman, Bapak atau Ibu dosen. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.